desire is to know you deeper. Lord, I will open up again for my fears eternally. I am desperate for a touch of heaven. Sekarang kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan satu puji-pujian. 301, Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, dada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungguh yang teduh tak berolma, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Pada pagi hari ini, saudara, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema seberapa terlena di era abnormal. Kapan new normal? Saudara, saya mengajak kita membaca Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ayat 13 saudara. Ayat 13 berbunyi, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 saudara, buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nanti ayat selanjutnya saudara bisa baca di rumah, tapi saya mau mengajak kita kelang sampai kepada Kejadian pasal 7. Kejadian pasal 7 ayat keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang ku jadikan itu. Kita lihat Kejadian pasal 7, ayat kembali ke ayat pertama.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Ayat ke-7, saudara. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12, saudara. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah maka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-20, 7 bulan itu bumi telah kering. Ayat ke-15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. 17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Perjanjian lama kita baca sampai di sini dulu. Kita masuk dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat 39. Ini ayat yang terkenal, saudara. Seluruh rangkaian firman Tuhan Alkitab itu menjadi satu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkannya, dan kami boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Oh Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, kehidupan, dan hidup dalam hidup kami, serta memancarkan keindahan dalam hidup kami. Kami boleh share ke orang lain, kami boleh jadi berkat melalui firman Tuhan ini, kami boleh kuat, kami boleh mengerti, dan kami boleh memahami, bahkan kami boleh diberi semangat dengan perenungan firman Tuhan, serta mendapatkan pengharapan daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua yang mendengar, supaya kami semuanya tidak menyelesaikannya dengan sia-sia, tetapi mendapat berkat yang khusus daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hidup di masa COVID-19 adalah hidup yang saya sebut dengan abnormal. Istilah yang saya lebih suka adalah istilah ini, di era abnormal. Kenapa, saudara? Karena semua kondisi kehidupan kita berubah total. Dan semua tingkah laku kita juga berubah. Bayangkan saja, kita tidak boleh bersalaman, berbicara juga jaga jarak,
harus ada 6 kaki saudara, kemudian tidak boleh makan di restoran, kita juga harus pakai masker, ditambah lagi saudara harus selalu cuci tangan, disinfektan, hand sanitizer dan sebagainya. Ditambah lagi kerja di rumah, harus selalu di rumah. Bahkan kebaktian hari ini saudara, kita adakan di rumah. Sehingga sekarang sudah berjalan 2 bulan. Ada orang merasa stres di rumah terus. Saudara, saya tidak bisa membayangkan pendeta kami yang senior, dia tinggal di sebuah apartemen khusus untuk orang tua yang ada di Day City. Peraturan mereka sejak tanggal 15 Maret yang lalu tidak boleh keluar dari ruangan itu selama sampai hari ini. Jadi dia bilang dia seperti hidup dalam penjara. Tidak boleh keluar saudara. Karena di situ semua hidup orang-orang tua. Jadi mereka dilarang keluar. Semua yang mereka mau akan diantarkan. Jadi tidak boleh keluar sama sekali. Kalau saya masih sempat keluar kalau mau belanja, cuma pakai masker. Seperti hari ini saya keluar karena saya mau khotbah, saya mau latar belakang gereja supaya Anda melihatnya. Jadi saudara, bosan di rumah terus. Beda, seperti abnormal saudara. Saudara, dulu kalau kita dengar orang bersin, hacuh begitu. Apa yang kita lakukan? Orang-orang di samping akan katakan, God bless you, God bless you, God bless you. Sekarang saudara, bila dengar suara itu, hacuh. Mata orang melotot saudara. Orang melihat siapa yang bunyi itu. Pakai masker tidak. Kalau tidak pakai, mereka pergi lagi lebih jauh daripada dia. Beda bu. Beda. Saudara, saat ini manusia penuh curiga. Curiga satu dengan yang lain, saudara. Jadi hidup kita ini abnormal, saudara. Sadarkah Anda bahwa kejadian ini sudah 2 bulan? Dan saya menghitung-hitungnya, sekarang akan masuki minggu ke-9 atau minggu ke-10 kita kebaktian seperti begini. Di dalam Alkitab ada kejadian seorang yang mengalami proses ke dalam dunia normal. Saya nanti akan bahas beberapa orang sebenarnya. Dimulai dengan Nabi Nuh. Karena kita terbatas waktu, maka kita akan mengambil 3 hal yang mau kita sama-sama pelajari. Dan saya harap kata dalam 3 hal ini akan menjadi hafalan bagi Anda semua. Suatu hari akan bikin kuis tuh saudara. Yang pertama, proses hidup dari dunia abnormal menuju ke dunia yang normal baru memerlukan kata sabar. Itu yang pertama. Kedua, saudara catat, proses dari dunia abnormal menuju ke dunia normal baru memerlukan kata sadar. Jadi ada sabar, ada sadar. Dan yang ketiga saudara, proses dari dunia abnormal menuju ke normal baru diperlukan kata sandar. Jadi mirip-mirip saudara ya, yang pertama sabar, yang kedua sadar, yang ketiga sandar. Kita mulai dari kata sabar saudara, itu yang pertama. Kejadian pasal 7 ayat pertama mencatat perintah Tuhan agar Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera yang dibangunnya sendiri. Itu perintah Tuhan. Sebab Tuhan melihat bahwa hanya Nuh yang benar di antara orang-orang sekitar. Ayat ke-10 saudara mencatat demikian. Setelah
7 hari mereka berada di dalam Batra, maka datanglah air bah meliputi bumi. Waktu itu umur Nuh itu 600 tahun. Dan Kejadian pasal 7 tadi sudah kita baca ayat 11 dan 12. Pada tanggal 17 bulan kedua dimulailah suatu proses yang membanjiri. Hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Pada hari itu juga masuklah anak-anak Nuh bersama menantunya. Jadi mereka itu ada 8 orang. Nuh sama istri, anaknya Sem, Ham, Yafet beserta istri mereka masing-masing. Semuanya ada 8 orang ditambah dengan binatang-binatang yang berpasangan yang mereka bawa pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian 8 ayat 13 sampai 18, setelah lewat 1 tahun ditambah 10 hari di bulan kedua tanggal 27 dikatakan, Nuh diperintahkan untuk keluar dari Batra. Jadi totalnya Nuh berada di dalam Batra itu 1 tahun ditambah 10 hari dihitung dari tanggal masuknya. Nah saudara, cukup lama bukan? 300 sekian hari saudara. Itu merupakan Nuh berada di dalam Batra. Dan mereka tidak boleh keluar dari situ karena di luar semua banjir. Sekarang dia kan mau menuju ke dunia yang normal kembali. Bagaimana caranya saudara? Bagaimana prosesnya? Bagaimana proses Nuh keluar dari Batra itu? Apakah gampang sekali tinggal lompat keluar saudara? Oh saudara, tidak segampang itu. Alkitab mencatat setelah banjir kurang lebih 7 bulan, saatnya air bah itu surut. Kejadian 8 ayat 5 mencatat air bah itu berkurang dan mulai tampak puncak gunung. Setelah 40 harinya, maka Nuh membuka tingkap Batra. Ya. Lalu melepaskan seekor burung gagak. Itu yang mereka lakukan zaman dulu, tidak ada webcam, tidak ada drone yang bisa melihat kira-kira apa yang terjadi. Tidak saudara. Jadi melepaskan burung gagak, tetapi burung gagak itu terbang pulang pergi. Jadi tidak nyaman di luar, jadi pulang pergi. Lalu dia melepaskan lagi burung merpati. Merpati itu kembali karena apa? Karena tidak ada tempat untuk diinjak saudara. Lalu dia melepaskan lagi merpati yang lain, dan berulang dengan penuh air basah-basah masih. Sampai akhirnya dia melepaskan burung yang kembalinya membawa ranting daun. Dan puncaknya ia melepaskan burung. Dan burung itu tidak pulang lagi. Nah dengan tidak pulang lagi dia berarti dia tahu bahwasanya di luar sana sudah aman. Jadi kita perhatikan betapa Nuh dan keluarga sabar. Mereka menunggu proses wujud dari kehidupan yang abnormal menuju kepada new normal. Dari hidupnya yang abnormal di kapal selama setahun lebih memerlukan kesabaran. Saudara, di dalam kesabaran itu ada ketaatan. Di dalam kesabaran itu ada kedisiplinan. Baru bisa terwujud saudara. Baru bisa terwujud. Saudara, kita, saya dan Anda hari ini dilatih terhadap kesabaran ini. Kita belum sampai setahun saudara, 2 bulan lebih. Memang dalam 2 bulan lebih itu banyak orang sudah mulai gelisah. Saudara bisa bayangkan orang yang harus bekerja hari per hari mendapatkan uang untuk makan seharian. Jadi mereka benar-benar perlu untuk bekerja kehidupan mereka itu. Nah, kalau kehidupan mereka harus bekerja, beda saudara dengan orang yang kehidupannya hanya ingin berjalan-jalan menikmati di luar, hanya sekedar pulang kampung dan sebagainya.
hanya sekedar bertemu dengan orang-orang yang disayang dan sebagainya, itu jangan lakukanlah. Itu sekarang zaman kan canggih, bisa pakai FaceTime, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai kamera, bisa pakai Zoom dan sebagainya, bisa bertemu dengan mereka. Rasa rindunya pun bisa terobati sedikit, saudara. Jangan nekat. Kalau engkau dan saya nekat, itu berarti tidak sabar. Tidak sabar berarti tidak disiplin. Tidak disiplin berarti melanggar peraturan. Melanggar peraturan itu artinya tidak taat. Jadi jangan salahkan siapa-siapa bila engkau diciduk, ditangkap, jadi viral dan sebagainya. Dan saat ini perlu kerjasama dengan ketaatan. Jika hidup kita berdasarkan kesabaran, ketaatan, dan senantiasa sungguh-sungguh meletakkan kedisiplinan, maka saudara, kita tidak hidup sesuka hati. Zaman Nuh dia tidak sesuka hati. Dia tahu di luar itu masih bahaya. Resikonya besar. Memang benar, tubuh adalah tubuhmu. Kesehatan adalah kesehatanmu. Uang adalah uangmu. Ya sesuka hati kamulah. Tetapi saudara, dengan apa yang kamu lakukan sesuka hatimu dapat menjadi dampak yang berbahaya bagi orang lain. Jadi sekali lagi, jika engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan minta engkau sabar. Sabar, saudara. Yang kedua, saudara, sadar. Proses kembali ke hidup yang normal baru ini perlu sadar. Tentu kita banyak kenal dengan orang yang bernama Paulus, saudara. Dalam perjanjian baru ada nama besar Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang Farisi yang tadinya dia itu bukan pengikut Tuhan. Tadinya dia bukan pengikut Kristus. Saudara, seorang Farisi pada zaman itu adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat. Dia tahu banyak tentang hukum Taurat. Dan kehidupan Saul pada waktu itu, Saulus adalah memburu, membunuh pengikut Kristus, saudara. Itu kerjanya. Sehingga rencananya, rancangannya, kehidupannya, pekerjaannya adalah supaya menghancurkan orang-orang yang ikut kepada Kristus, saudara. Saulus kemudian dalam satu perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam satu pertemuan di tengah jalan. Alkitab mencatat, secara singkat saya sampaikan, mata Saulus buta, dan selama 3 hari dia buta matanya. Dia bertobat waktu itu, dari tadinya yang mau membunuh pengikut Kristus, sekarang menjadi pengikut Kristus. Namanya pun diubah menjadi Paulus, saudara. Itulah Saulus yang diubah menjadi Paulus. Alkitab mencatat dalam perubahan hidupnya, dia memiliki tindakan yang awalnya tidak normal, yang awalnya hanya untuk membunuh pengikut Tuhan, tetapi sekarang dia harus berubah menjadi manusia baru, beradaptasi di dunia yang normal. Dia harus benar-benar menerima keadaan yang baru itu. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16-17, demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang tidak normal itu akan berlalu, dan kita akan hidup dalam
kehidupan normal yang baru. Ketika Paulus merasakan kasih Kristus seperti itu, dan Paulus dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia akan tinggalkan manusia yang lama, kebiasaan yang lama. Saudara, kita juga harus demikian. Kalau kebiasaan kita jorok, mungkin tanda kutip sekarang diubah. Harus selalu cuci tangan, bersihkan badan, mungkin mandi dan sebagainya, ganti pakaian, sudah berubah. Kemana-mana sudah harus pakai masker, saudara. Kemana-mana kita sudah harus hati-hati, makan juga harus hati-hati. Jaga kehidupan dengan penuh hati-hati, jaga kesehatan dengan hati-hati. Walaupun semuanya itu dianggap sudah berlalu, tapi karena kita menghadapi yang tidak kelihatan, dan di dunia yang baru, kehidupan yang baru, kita perlu adaptasi dengan hal-hal yang baru. Sampai pada waktunya, mungkin semuanya sudah beres, baru kita bisa. Tapi bisa normal kembali seperti dulu-dulu, tapi nggak tahu berapa lama, saudara. Saudara, contoh daripada Ayub juga demikian. Ketika Ayub sadar akan kehidupannya dan mengalami berbagai pergumulan hidup yang cenderung abnormal, maka Ayub 42 ayat 5 mencatat, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang aku sudah mengalaminya. Jadi aku harus bertindak dengan sungguh-sungguh lagi. Tidak menganggap remeh. Tidak menganggap tidak ada apa-apa. Aku sudah mengalami kejadian hari-hari yang demikian, pergumulan yang demikian. Ya, kita harus sungguh-sungguh masuk ke dalam dunia yang baru dan kita benar-benar jaga kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang tidak biasa menjadi kebiasaan kita sehari-hari supaya apa, saudara? Supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap menerima anugerah daripada Tuhan, sehingga supaya kehidupan kita tetap penuh dengan kedamaian. Saudara bayangkan, kalau saudara mau hidup sesuka-suka hatinya, sementara orang lain tidak bisa terima engkau, maka engkau hidup penuh dengan berbahaya, penuh dengan kebahayaan, penuh dengan trouble, saudara. Perlu sadar, perlu sadarkan diri. Jangan sesuka-sukanya, jangan sesuka hati. Di Indonesia ada peraturan kalau naik mobil di pinggirnya sekarang karena distancing nggak boleh ada orang yang duduk, harus duduk belakang. Saya lihat di video ada yang protes, itu istriku, dia harus duduk di depan. Sampai mobilnya dicegat, tidak boleh berjalan. Itu kan namanya ngotot, saudara. Dia tidak sadar. Tidak sadar adanya peraturan. Saudara tentu tidak demikian, bukan? Yang ketiga, saudara. Proses kembali dari dunia yang sekarang abnormal ini menjadi dunia yang normal baru perlu sandar. Karena dalam bahasa Indonesia ada kesabaran, ya, kemudian apalagi kesadaran, gak ada pula kesandaran, saudara. Sehingga saya pakai kata dasarnya sandar. Perlu bersandar. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Tuhan. Siapapun Anda, untuk masuk ke dalam kehidupan normal, saudara, normal yang baru seperti dulu sudah mustahil. Karena tidak ada jaminan yang pasti bahwa kondisinya pasti aman, tidak ada jaminan. Trauma, ketakutan yang dialami manusia berturut-turut, boleh dikatakan hampir 5 bulan, paling sedikit 4 bulan, telah melahirkan kebiasaan baru dalam kehidupan di era ini. Kita bakal tidak akan terlepas dari masker
sarung tangan, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, ya. Itu sudah akan menjadi kebiasaan yang baru bagi kita. Apa positifnya saudara? Yang lucunya ada orang berkata bagi wanita mungkin dia tidak perlu lagi pakai lipstik saudara. Karena gak ada orang lihatnya lagi kan ditutup saudara. Bedak juga sudah mulai dikurangi saudara. Kan mukanya ditutup dengan masker. Benar juga saudara. Jadi pengusaha bermerek dia sedang memikirkan menciptakan barangkali masker merek baru. Masker merek Hermes, Louis Vuitton, supaya orang pakai masker pun bergengsi saudara. Itu hanya bercanda saudara. Terkadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kita dibuka mata. Menyeleksi juga teman yang mana itu teman yang sesungguhnya. Siapa pula teman yang pura-pura itu? Kita diajarkan supaya sadar. Kita diajarkan supaya sabar. Dan saat ini kita diajarkan supaya sandar. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menghadapi yang tidak kelihatan harus dilawan dengan Allah yang juga tidak kelihatan saudara. Masalah saat ini saudara bukan masalah aku sendiri lagi. Bukan masalah pribadi lagi. Tapi ini adalah masalah kita. Kita sedang menghadapi ancaman, tantangan dari yang namanya virus, saudara. Itu sebabnya kita merasa heran kalau ada banyak orang merasa egois masih memikirkan ini adalah masalahku. Maka pada awalnya tidak heran kita lihat orang belanja sebanyak-banyaknya. Borong sebanyak-banyaknya. Di satu negara, saya tidak perlu sebutkan, ada satu keluarga, mereka memborong tisu toilet sampai bisa dipakai 12 tahun, saudara. Itu pun dia bangga pamerkan di Instagram dan di YouTube-nya supaya orang lain lihat dia sudah beli tisu yang bisa dipakai 12 tahun, saudara. Sementara orang lain cari setengah mati gak dapat saudara. Belum lagi ditambah saudara saya dengar di Indonesia airport baru buka, mall baru buka. Dan di Amerika sendiri di pantai-pantai orang ramai berkumpul. Oh saudara semuanya ini kan bisa menularkan sana sini. Gak tahu siapa yang penting. Gak ada jaga jarak lagi saudara. Sementara ada jeritan di rumah sakit, para dokter dan suster mereka sudah berjuang setengah mati di barisan terdepan. Ada yang mati juga, tapi tidak ada yang peduli. Belum lagi mereka-mereka yang benar-benar disiplin di rumah terus-menerus sangat jengkel melihat orang-orang yang sedemikian rupa bukan. Saudara mungkin orang itu juga nekat, dia bilang, apa perlu takut? Saya kan orang baik, gak apa-apa. Saya kan bersandar pada Tuhan. Memang benar, bersandar kepada Tuhan. Tapi orang yang bersandar pada Tuhan, saudara, harus menuruti peraturan. Orang yang bersandar pada Tuhan harus punya disiplin, saudara. Kalau disiplin saja tidak ada, peraturan saja tidak dituruti, bagaimana dia bersandar kepada Tuhan, saudara? Itu sebabnya saudara dalam firman Tuhan mengajarkan pada kita ayat yang tadi kita baca Matius 22, 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Pertama kasih Tuhan dengan segala daya upaya kita. Dan hukum yang kedua saudara, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, orang yang bersandar sepenuh kepada Tuhan, dia akan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri.
Dengan demikian saudara, proses dari hidup yang abnormal menuju normal, para manusia itu, dia bukan hanya mengasihi dirinya, dia terutama sudah mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi sesama manusia. Dia akan jaga, pelihara, supaya semua umat manusia itu bergandeng tangan, bersatu untuk menuju kepada hidup yang baru, hidup yang normal yang baru, dengan kerjasama yang baik, dengan saling memperhatikan, dengan saling pengertian, dengan saling membagi, dengan saling tolong menolong, dan yang paling penting adalah saling mengasihi. Jadi catat saudara, apa itu 3? Yang pertama, engkau dan saya harus sabar. Yang kedua, apa saudara? Engkau dan saya harus sadar. Yang ketiga, engkau dan saya harus apa? Sandar. Sabar, sadar, dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Saudara, satu pertanyaan buat kita sekalian. Apakah hidupmu mengalami trauma penuh ketakutan sampai hari ini? Apakah engkau merasa tidak nyaman sampai hari ini? Kita sudah belajar firman Tuhan seperti Nuh yang mengalami sampai setahun lebih. Kuncinya adalah saudara, kita sabar. Saudara, apakah engkau akan menyelesaikan masalah ini sendiri? Apakah engkau akan menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri? Tidak bisa. Pengetahuanmu cukup? Tidak. Hartamu cukup? Tidak. Oleh sebab itu saudara, engkau harus sadar bahwa engkau tidak ada apa-apanya di dunia ini. Lalu, apakah teman-teman bisa menolong kita? Tidak juga. Apakah pengetahuan bisa menolong kita? Sampai hari ini belum. Apakah famili bisa menolong? Tidak juga. Harta kekayaanmu yang di bank itu bisa menolongmu? Tidak bisa juga. Lalu, siapa yang bisa tolong? Tuhan yang bisa tolong kita. Maka engkau dan saya harus sandar, bersandar kepada Dia. Datanglah saudara, bersabarlah, sadarlah, dan bersandarlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Pakai setiap kami Tuhan, supaya begitu kami mendengar firman Tuhan ini, kami diberikan hati yang sabar, hati yang sadar, kehidupan yang bersandar kepadamu saja. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan pada kami Tuhan. Kalau selama ini kami merasa takut, putus asa, oh Tuhan, datanglah kepada kami, tolong kehidupan kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berkati setiap keluarga jemaat gereja kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Berkati sanak famili mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless you, Tuhan berkati kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari saudara, persiapkan persembahan Anda, tulis nama di amplop untuk hari ini, masukkan dalam amplop, kemudian persiapkan untuk diberikan pada Tuhan. Kalau saudara kirim berupa cek, ingat saudara, kirimnya jangan ke alamat Cambridge, tapi kirimnya ke alamat Silver 801 Silver Avenue, San Francisco, California 94102.
134. 94134. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, api zaman. Dan kalau saudara mempersembahkan berupa online, ada websitenya di bawah ini. Ya, mari kita sama-sama nyanyikan api zaman nomor 382. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, beritanya telah gelap gelita. Persembahkanlah dirimu, senap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan senap hidup. Berperang bagi kerajaan sorga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Beribu jiwa yang telah binasa, rusak moral dan hidup susah. Angkat mata, pandang sekitar, mengapa bernikmat dalam dunia? Persembahkanlah dirimu, senap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan senap hidup. Berperang bagi kerajaan sorga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Tak lagi duduk dan bersenang, buang adalah impian kosong. Hancurkan belenggu dan kemesbah, mempersembahkan diri padanya. Persembahkanlah dirimu, senap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan senap hidup. Berperang bagi kerajaan sorga. Maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Semangat sekali saudara, lagu yang diciptakan oleh Bapak Stephen Tong. Dikatakan, persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Jadi kalau saudara dan saya masih kuat, persembahkanlah hidupmu, kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga, untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah. Kami tahu apa yang kami kembalikan kepadamu tidak ada artinya. Tetapi Tuhan, biarlah kalau kami kembalikan dengan tulus hati, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk dipersembahkan kepadamu untuk pekerjaan Tuhan. Kami yakin sekecil apapun persembahan kami ini sangat berarti untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan, pakai persembahan yang diberikan oleh jemaat kami Tuhan, yang dengan suka hati ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, doa berkat, lalu lanjutkan dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra
Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Jalankan apa yang diperintah Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Karena begitu besar kasih-Nya. Yesus Kristus menebus Anda. Karena begitu besar pengorbanannya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Anda. Karena begitu besar kuasanya juga. Kiranya apa yang Anda terima daripada Tuhan. Untuk hari ini berkat Tuhan. Besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali saudara, kebaktian kita selesai. Puji Tuhan, sampai ketemu kembali.